Dengan demikian, dosa-dosa kita diampuni karena kebaikan hati Allah yang luar biasa. Efesus 1 ayat 7. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang pertama di dalam pembahasan kitab serial dari kitab Efesus. Kita akan memulai dengan tema pengantar surat Efesus yang akan saya bacakan untuk kita semuanya dari Efesus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kepada umat Allah di kota Efesus, yaitu kalian yang sudah disucikan Allah karena percaya penuh kepada Kristus Yesus. Salam sejahtera dari saya Paulus, yang menjadi Rasul Kristus Yesus karena kehendak Allah. Kiranya kamu semua senantiasa hidup tenang, dan menikmati kebaikan dari Allah Bapa dan Kristus Yesus penguasa kita. Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus, karena melalui persatuan kita dengan Kristus, Allah sudah memberikan kepada kita setiap berkat rohani yang ada di surga. Efesus 1 ayat 1-3. Pernahkah saudara mendengar kisah tentang Hetty Green, yang dikenal sebagai orang kikir terbesar di Amerika? Dia meninggal pada tahun 1916 dan meninggalkan warisan senilai lebih dari 100 juta US dollar. Padahal, konon dia makan oatmeal dingin karena biaya untuk memanaskannya. Kaki anaknya diamputasi karena terlalu lama menunda mencari klinik gratis. Kedengarannya gila bukan? Untuk seseorang yang memiliki aset besar, menjalani hidup dengan sengsara, menjalani kehidupan orang miskin ketika kekayaan besar tersedia untuknya. Tetapi hal yang sama juga terjadi pada banyak orang Kristen saat ini. Karena di dalam Kristus Yesus, kita memiliki berkat rohani yang tak terhitung banyaknya. Namun banyak dari berkat ini tidak digunakan. Berkat yang indah tapi tidak dihargai oleh banyak orang. Menghasilkan beberapa orang Kristen yang menjalani apa yang Thoreau sebut sebagai kehidupan putus asa yang tenang. Allah ingin agar kita mengetahui tentang berkat-berkat ini atau kekayaan rohani, dan dalam Perjanjian Baru satu kitab secara khusus menjelaskan banyak darinya. Ini adalah kitab Efesus. Salah satu tujuan yang diungkapkan dari buku ini adalah agar kita dapat mengetahui apakah kekayaan kemuliaan milik pusakanya kepada orang-orang kudus. Efesus 1 ayat 18. Agar kita tidak menjadi padanan spiritual dari Hetty Green. Mari kita memulai seri yang dikhususkan untuk surat Efesus, di mana kita berencana untuk menambang kekayaan yang menjadi milik kita di dalam Kristus Yesus. Dalam Efesus 1 ayat 1-3, Paulus berbicara kepada saudara-saudara di Efesus dan segera mulai berbicara tentang berkat rohani kita. Mari kita pertimbangkan lebih dekat. Yang pertama, penulis adalah Paulus. Sebelumnya bernama Saulus dari Tarsus, seorang penganiaya gereja Kristus, tetapi yang kemudian dipanggil oleh Tuhan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain atau bangsa non-Yahudi. Rasul Yesus oleh kehendak Tuhan.
Kerasulannya bukanlah pilihannya sendiri, sudah dia jelaskan di dalam Galatia 1 ayat 1. Dia tahu karena anugerah Tuhan dia dipanggil, Efesus 3 ayat 8a. Dan fokusnya untuk memberitakan di antara orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga, Efesus 3 ayat 8b. Pelayanan yang telah membawanya ke Efesus. Awalnya untuk kunjungan singkat, kemudian untuk selama lebih dari 2 tahun. Salah satu periode pelayanan yang paling lama di satu tempat. Dapat kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 10. Dia juga bertemu dengan para penatua di Efesus di Miletus. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Menulis sebagai duta di dalam rantai. Pada saat Paulus menulis surat ini, dia sedang menunggu pengadilan di Roma. Surat ini ditulis kira-kira pada waktu yang sama dengan Kolose, Filipi, dan Filemon sekitar tahun 60-62 Masehi, yaitu selama periode waktu yang dijelaskan secara singkat di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30 hingga ayat yang ke-31. Sekarang untuk beberapa poin pemikiran tentang hal yang kedua, penerima dapat dibaca di dalam pasal 1 ayat 1b, orang-orang kudus yang di Efesus. Penerima surat ini disebut orang-orang kudus. Kata kudus berarti orang-orang yang telah dipisahkan. Hal ini terkait dengan kata disucikan yang berarti dipisahkan. Semua orang Kristen disebut orang-orang kudus dalam perjanjian baru karena di dalam Kristus Yesus bahkan orang-orang berdosa yang paling jahat dikuduskan setelah pertobatan mereka. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Penerima surat ini adalah saudara-saudara di Efesus. Ini dipertanyakan oleh beberapa orang karena dalam beberapa manuskrip di Efesus dihilangkan. Kesimpulan dari Hendriksen, surat ini ditulis untuk gereja-gereja di Efesus dan sekitarnya. Latar belakang sejarah tentang pekerjaan di Efesus dapat ditemukan di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 19 sampai 28. Pasal 19 ayat 1 sampai 41, pasal 20 ayat 17 sampai 38. Dan setia dalam Kristus Yesus. Ini menggambarkan karakter dari orang-orang kudus di Efesus. Mereka setia dalam Kristus Yesus, yaitu mereka percaya kepadanya untuk keselamatan mereka. Efesus 1 ayat 13. Mereka setia dalam pengertian lain juga dalam arti bahwa mereka dapat dipercaya dalam pendirian mereka untuk kebenaran. Wahyu 2 ayat 1 sampai 3 dan ayat 6. Namun mereka kemudian ditegur karena meninggalkan kasih mula-mula mereka. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Kepada orang-orang kudus yang setia ini, Paulus memberikan salam adat istiadatnya di mana ia berdoa agar rahmat dan damai sejahtera turun atas mereka dari Allah dan Yesus. Dengan ayat berikutnya, Paulus mulai memuji Tuhan atas berkat-berkat yang kita miliki di dalam Kristus, yang menyatakan kepada kita hal yang ketiga, tema orang percaya kaya dalam Kristus. Pasal 1 ayat 3. Sumber berkat kita, mereka berasal dari Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang terungkap kemudian, mereka datang kepada kita sebagai hasil dari kekayaan kasih karunia Tuhan melalui persatuan dengan Kristus. Kita sudah ditebus dengan kurban darahnya sebagai bayaran atas hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Dengan demikian, dosa-dosa kita diampuni karena kebaikan hati Allah yang luar biasa. Efesus 1 ayat 7. Kemudian kemuliaan Tuhan, buatlah mereka masing-masing mengerti dan yakin akan semua hal baik yang sudah Engkau sediakan bagi kami, yang sudah Engkau panggil untuk menjadi anak-anak-Mu. Aku berdoa agar mereka tahu betapa berharga dan mulianya warisan yang sudah Engkau janjikan kepada kami sebagai umat-Mu yang sudah Engkau sucikan. Efesus 1 ayat 18. Rahmat Tuhan
Allah melakukan semuanya itu supaya di masa yang akan datang, Dia dapat membuktikan kepada kita bahwa Dia sangat baik kepada kita. Kebaikan hatinya memang luar biasa bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 7. Memang Allah memberikan hukum Taurat kepada kita melalui Musa, tetapi kita sudah menerima bukti kebaikan hatinya dan ajaran benar yang pantas kita percaya melalui Yesus yang adalah Kristus. Yohanes 1 ayat 17. Ruang lingkup berkat kita itu termasuk setiap berkat rohani, bukan hanya beberapa tetapi setiap berkat. Berkat yang bersifat rohani tidak seperti banyak berkat bagi bangsa Israel di masa lalu yang hanya bersifat berkat materi. Bidang berkat kita, pertama, berkatnya ada di surga. Di surga, frase yang hanya ditemukan di dalam Efesus 1 ayat 3, pasal 2 ayat 6, pasal 3 ayat 10, pasal 6 ayat 12, mengacu pada alam rohani sebagai lawan dari alam fisik. Kedua, berkatnya di dalam Kristus. Telah dihitung bahwa frase dalam Kristus ini muncul 27 kali dalam surat ini, menekankan bahwa hanya dengan berada di dalam Kristus, seseorang dapat memiliki akses ke setiap berkat rohani. Dengan 3 ayat, maka kita telah menyatakan tema dari surat ini, dan sebaliknya, sebaiknya kita menganggapnya sebagai ayat kunci. Yang keempat adalah garis besar singkat, ajaran, kita kaya di dalam Kristus. Harta rohani kita di dalam Kristus dibahas di dalam pasal 1 ayat 4-14, dari Bapa pasal 1 ayat 4-6, dari Putra pasal 1 ayat 7-12, dari Roh pasal 1 ayat 13-14. Doa pertama untuk pencerahan pasal 1 ayat 15-23, posisi rohani kita di dalam Kristus pasal 2 ayat 1-22, dibangkitkan dan duduk di atas tahta pasal 2 ayat 1-10, didamaikan dan ditempatkan di bait pasal 2 ayat 11-22. Doa kedua untuk pemberdayaan yakni pasal 3 ayat 1-21 dengan ayat 2-13 sebagai tanda di dalam kurung. Tugas, tanggung jawab kita di dalam Kristus pasal 4 dan 6-6, berjalan dalam persatuan pasal 4 ayat 1-16, berjalan dalam kemurnian pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 17, jangan berjalan seperti orang bukan Yahudi lainnya pasal 4 ayat 17 sampai 32, berjalan dalam kasih pasal 5 ayat 1 sampai 6, berjalanlah seperti anak-anak terang, pasal 5 ayat 7 sampai 14. Berjalanlah dengan hati-hati, pasal 5 ayat 15 sampai 17. Berjalan dalam harmoni, pasal 5 ayat 18 sampai 6 ayat 9. Kemudian tentang kehidupan suami dan istri dibahas dalam pasal 5 ayat 18 sampai 33. Pembahasan tentang orang tua dan anak dibahas di dalam pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Lalu antara tuan dan hamba dibahas di dalam pasal 6 ayat 5 sampai 9, berjalan dalam kemenangan pasal 6 ayat 10 sampai 24. Sebagai kesimpulan, dalam pelajaran kita berikutnya, kita akan memulai pelajaran kita tentang surat kepada jemaat di Efesus ini dengan sungguh-sungguh, dengan segera memperhatikan beberapa dari kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Tetapi seperti yang telah kita lihat, bidang di mana berkat ataupun kekayaan dapat ditemukan adalah di dalam Kristus. Bagaimana seseorang masuk ke dalam Kristus? Jawabannya ditemukan di dalam Galatia 3 ayat 26-27, di mana kita belajar bahwa mereka yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Apakah kita di dalam Kristus? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa bahwa setiap diri kita berada di dalam Kristus sehingga kita mengalami kekayaan rohani yang tiada taranya. Dengan demikian, maka kita hidup semakin hari semakin menyenangkan Tuhan Yesus. Kiranya berkat, kasih, dan karunia dari Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita selalu. Shalom.